Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala asyarih hafizahullah, al-qismu tsalis, bagian yang ketiga, yaitu ma yuqaddaru lil munasabati, apa yang ditakdirkan karena munasabah. Adapun dua bagian yang sebelumnya itu yang ditakdirkan karena ta'adzur dan ditakdirkan karena thiqal. Nah, sekarang apa yang kemudian ditakdirkan karena munasabah? Wadzalika fi kulli ismin, dan hal tersebut itu yang ditakdirkan karena munasabah itu fi kulli ismin, pada setiap isim udifa yang disandarkan ila ya'il mutakallimi, kepada ya mutakallim. Munasabah itu maknanya penyesuaian, ya. Penyesuaian, munasabah. Nah, itu terjadi apa? Harokat-harokat tanda i'rab itu ditakdirkan, dia tidak nampak tetapi diniatkan, itu pada setiap isim yang disandarkan kepada ya mutakallim. Mithlu, seperti gulami, sadiqi, ikhwani, ya. Gulami, budakku, sadiqi, temanku, ikhwani, saudara-saudaraku. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, ya. Semisal dengan hal itu, semisal dengan contoh-contoh ini. Wa tuqaddaru alaihi, ditakdirkan padanya, ya, pada setiap isim yang idhofahkan kepada ya mutakallim, jami'u harakatil i'rabi, seluruh harokat i'rab. Nahwu, contohnya jaa gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Telah datang budakku, jaa gulami wa ra'aitu gulami, aku melihat budakku, wa marartu bi gulami, aku melewati budakku. Fa gulami fil mithalil awwali, maka gulami pada contoh yang pertama itu adalah fa'ilun marfu'un, adalah fa'il yang marfu', dirafa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi. Nah, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Ya, kenapa dia dhammah muqaddarah? Karena dia sudah bersambung dengan ya mutakallim. Asalnya gulamun, kemudian bersambung dengan ya mutakallim menjadi gulami. Nah, dia muqaddarah dhammanya ala ma qabla ya'il mutakallimi, di atas apa yang sebelum ya mutakallim, yaitu di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Huruf akhir dari kata gulam yaitu mim, ya, mim. Kemudian ya mutakallim dhamir, kata tersendiri. Maka tanda rafa'nya itu adalah dhamma di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Kalau di sini gulami artinya di atas mimnya, mim dari kata gulami, ya, maka dhammah muqaddarah. Mana amin zuhuriha, mencegah dari nampaknya dhammah tersebut adalah istighalul mahalli, sibuknya tempat, biharakatil munasabati, dengan harokat penyesuaian, harokat munasabah untuk menyesuaikan, ya. Karena yang sesuai dengan ya itu adalah kasrah. Jadi setiap kata yang disandarkan atau diidhofahkan kepada ya mutakallim, ya, maka harokat dari akhir kata tersebut dia menyesuaikan dengan ya mutakallim, dengan ya, dan yang sesuai dengan ya adalah kasrah. Maka tanda i'rab, harokat-harokatnya menjadi tanda i'rabnya semuanya ditakdirkan di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa gulami mudhafun. Gulami di situ mudhafun, wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilaih.
Baik. Wa fi tsani, pada contoh yang kedua, yaitu contoh ra'aitu gulami. Ra'aitu gulami. Itu adalah maf'ulun bihi mansubun. Nah, gulam di situ adalah maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu. Fathah muqaddarah lil munasabati. Karena munasabah. Ya. Ala nahwi ma taqaddama. Itu sesuai dengan apa yang telah lalu. Wa fi tsalithi, pada contoh yang ketiga, majrurun bil ba, yaitu marartu bi gulami. Nah, di situ kan gulami itu jar karena huruf jar ba. Akan tetapi perhatikan, walaupun di situ dia sudah kasroh, tetapi ingat kasrohnya di situ itu harokat penyesuaian dengan ya mutakallim. Maka lihat wa alamatu jarihi, dan tanda jarnya adalah al kasratu al muqaddaratu. Kasrah muqaddarah lil munasabati kadzalika, untuk munasabah juga, ya. Baik. Jadi marartu bi gulami, kasrah di situ adalah harokat munasabah, penyesuaian dengan ya mutakallim. Adapun tanda jarnya yaitu kasrah muqaddarah, ya. Kasrah muqaddarah. Baik, kemudian kata beliau hafizahullah, wa makna al-munasabati, makna munasabah, anna ya al-mutakallimi, bahwasanya ya mutakallim la yunasibuha illa kasrul harfi, tidaklah sesuai dengannya, dengan ya, ha kembali ke ya, yaitu ya mutakallim, tidaklah sesuai dengan ya mutakallim tersebut illa kecuali kasrul harfi, ya, kasroh huruf alladhi qablaha, yang sebelumnya, ya. Jadi huruf yang sebelum ya mutakallim itu adalah kasroh. Wa huwa al-mim fi hadhil amthilati, dan huruf yang sebelum ya mutakallim tersebut adalah apa namanya, mim. Huruf yang sebelum ya mutakallim itu adalah mim. Wa huwa al-mim, dia adalah mim fi hadhil amthilati, pada contoh-contoh ini. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, wa marartu bi gulami. Fa gulami qabla al-idafati kana mu'raban. Nah, kata gulam itu sebelum diidofahkan itu adalah mu'rab biharokatin zahiratin alal mimi, dengan harokat yang zahirah atas mim. Ya, kalau dia tidak bersambung dengan ya mutakallim, ya dia itu di-i'rab, ya, dengan harokat zahirah, nampak jelas, ya, di atas mim. Contoh, ja'a gulamun, telah datang seorang budak misalnya. Ra'aitu gulaman, aku telah melihat seorang budak. Wa marartu bi gulamin, dan aku melewati seorang budak. Nah, di sini lihat gulam tidak disandarkan kepada ya mutakallim. Maka tanda i'rabnya adalah zahirah, jelas. Ja'a gulamun, dia sebagai fa'il, dia marfu, tanda rafa'nya alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih, ya, di akhirnya. Wa ra'aitu gulaman, gulaman maf'ulun bih mansubun, wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu, ya, az-zahiratu ala akhirih. Begitu juga marartu bi gulamin, ya. Nah, di sini gulamin ismun majrurun biharfil jar, isim yang dijar dengan huruf jar, wa alamatu jarhi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih, kasrah zahirah di akhirnya. Nah, itu asalnya ketika tidak diidofahkan kepada ya mutakallim. Tetapi ketika diidofahkan kepada ya mutakallim, tanda apa namanya, dia di-i'rab dengan harokat muqaddarah. Kembali ke contoh yang sebelumnya, ja'a gulami, ya, sudah bersama dengan ya mutakallim. Jadi cara meng'irabnya adalah di sini gulami adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Kalau di sini mim. Ra'aitu gulami, yaitu gulami maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim.
Tanda nasabnya adalah fathah yang muqaddarah di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Nah, begitu seterusnya. Baik, kemudian kembali ke penjelasan tadi. Setelah contoh ja'a gulamun wa ra'aitu gulaman wa marartu bi gulamin, falamma udhifa ila ya'il mutakallimi, maka ketika ya kata gulam ini diidofahkan kepada ya mutakallim, kusiratil mimu, ya mimnya dikasrah wujuban, wajib, ya wajib dikasrah ketika dia disandarkan kepada ya mutakallim, ya wajib dikasrah. Munasabatan liya'il mutakallimi, dalam rangka apa? Dia dikasrah mimnya itu munasabatan liya'il mutakallimi, dalam rangka menyesuaikan kepada ya mutakallim. Wa ju'ilat, dan dijadikan harakatul i'rabi, harakat i'rab muqaddaratan alaiha, ditakdirkan di atasnya, ya, di atas apa? Mim tadi, ya, yang merupakan huruf yang sebelum ya mutakallim. Baik, alhamdulillah selesai kita dari pembahasan tentang 3 bagian terkait dengan i'rab yang ditakdirkan. Ada yang ditakdirkan karena ta'adzur, itu pada isim maksur, ya, yang mana seluruh harakat itu ditakdirkan. Baik, kemudian pada fi'il mudhari' mu'tal bil alif, ya, yang ditakdirkan padanya dhammah dan fathah saja. Yaitu bagian yang kedua, yaitu yang ditakdirkan karena thiqal. Nah, karena thiqal itu pada isim yang disebut isim mangkus. Nah, yang ditakdirkan pada isim mangkus yang disebabkan oleh thiqal itu 2 harokat, yaitu dhammah dengan kasrah. Adapun fathah dia nampak. Adapun pada fi'il mudhari', yaitu pada fi'il mudhari' mu'tal bil ya dan mu'tal bil waw, ya, mu'tal bil ya dan mu'tal bil waw. Yang ditakdirkan pada fi'il mudhari' mu'tal bil ya atau bil waw itu dhammah saja. Adapun fathah dia nampak karena ringannya fathah tersebut, ya. Baik, kemudian bagian yang ketiga adalah karena munasabah, ya, ditakdirkannya harokat itu dikarenakan munasabah, yaitu pada setiap isim yang idofahkan kepada ya mutakallim, dan harokatnya ditakdirkan di atas huruf yang sebelum ya mutakallim. Silakan dimurajaah pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.